Pemirsa, Vena Melinda akhirnya angkat bicara terkait putrinya yang mendapat tindakan bullying di sekolahnya. Ya, mata putrinya terkena serpihan rubber oleh temannya. Saat menjemput putrinya, guru sekolah anaknya mengatakan jika mata putrinya terkena debu. Lantaran hanya terkena debu, Vena pun akhirnya mengajak putrinya les balet. Namun Vena dibuat kaget saat putrinya mengalami kesakitan dan matanya bengkak. Vena pun langsung membawa putrinya ke rumah sakit. Lantas benarkah Vena kecewa dengan pihak sekolah putrinya yang tak memberitahu kejadian yang menimpa anaknya? Lantas seperti apa kondisi mata putrinya pasca menjalani perawatan? Pas aku jemput Vania, itu gurunya bilang katanya ada kena debu. Jadi aku pikir ya kena debu ya sudahlah, aku ajak dia les balet karena hari balet. Nggak taunya pas setelah balet kan aku ke dokter, Vania pulang sama neneknya. Pas di rumah aku kaget loh, kok matanya bengkak sebelah kanan dan mengecil dan kesakitan dia. Aku panik kan, kok gurunya nggak ngomong. Biasanya kan gurunya papa ngomong sama aku, house teacher ya, guru kelasnya. Jadi aku panik bawa ke rumah sakit, tapi di UGD juga nggak bisa diapa-apain kan, karena bukan spesialis mata. Jadi ya cuma dikasih bore water. Jadi ya seharian tuh semalaman aku nggak bisa tidur karena dia udah ngecil gitu kan bengkaknya. Terus ya udah akhirnya besoknya ke dokter. Setelah ke dokter dikasih obat yang benar, kasih antibiotik mata sama vitamin A. Akhirnya dia kempes dalam waktu beberapa jam ya, agak kempesan lah gitu, dan dicek ada hasilnya, ada trauma di mata kanan. Akhirnya aku sorenya ketemu sama pihak sekolah, jadi sama owner sekolah, sama guru yang bersangkutan, sama kepala sekolah. Ya, sebagai ibu, Vena tak terima jika putrinya mendapat tindak bullying hingga akhirnya mendatangi sekolah untuk meminta penjelasan. Vena pun berharap jika pihak sekolah juga segera melaporkan apa yang terjadi pada murid-muridnya. Beruntung pihak sekolah juga merespon baik laporan Vena dan berjanji akan lebih memperhatikan seluruh murid di sekolahnya. Lantas benarkah putrinya mengalami trauma pasca mendapat tindak bullying? Kesimpulannya adalah sekolah akan berkomitmen untuk meningkatkan ya gurunya SOP dalam hal ini, supaya gurunya ada apapun insiden harus lapor kepada saya. Seperti biasa WA ya, via WA, sehingga saya bisa bawa ke dokter dari awal. Karena yang tadi terjadi kan karena golden momentnya kejadiannya jam 10:10, baru diobatinnya kan besok paginya kan. Gitu. Coba kalau ngomong dari awal, mungkin saya akan bawa dia ke dokter pas sorenya itu atau pasca kejadian. Jadi kalau menurut gurunya dia sudah solving problem antara Vania dengan temannya itu, tapi tidak deep gitu. Jadi dia sendiri nggak tahu kalau akibat dari Vania dan temannya ada permasalahan tuh akibatnya di mata. Dia gurunya tuh nggak terlalu detail. Kalau saya sih apapun itu, mau yang penting gurunya tuh melaporkan pasca kejadian. Jadi nggak golden momennya lewat, karena ini mata kan gitu. Itu aja sih yang kita akhirnya komitmen untuk tidak lagi terjadi hal seperti ini. Ada komitmen tertulis dan ada juga terutama dari owner ya. Artinya saya sebagai orang tua lega karena tidak defensif. Yang paling penting kan sekolah tidak defensif. Bullying itu atau apapun terjadi kalau ada sekolah defensif. Tapi kalau sekolahnya open minded, mau menerima masukan dari orang tua, aku rasa kita semua bisa mencari solusi, dan aku juga tenang dong. Bisa bayangkan kan kalau orang tua pulang-pulang anaknya sudah matanya kecil gitu, bengkaknya gitu. Terus dia bilang, aku kayak nggak bisa lihat, gimana saya nggak panik gitu. Meski putrinya sudah mendapat tindakan bullying, namun Vena rupanya berusaha lebih bijak menyikapinya dan tak melaporkan pelaku bullying ke polisi. Lantaran Vena yakin jika pihak sekolah akan lebih aware terhadap kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Aku sih lebih kepada, kita ada Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang anti perundungan atau anti bullying. Itu payung hukum yang sudah cukup jelas. Artinya tuh ada sanksi di mana mungkin ada pihak sekolah yang mungkin nanti akan kehilangan izin sekolah kalau defensif kan, itu kan bisa ada. Atau sekolah sudah harus mensosialisasikan bahwa anti bullying itu harus disosialisasikan kepada guru dan juga anak-anak gitu. Jadi kalau nggak disosialisasikan kan nggak banyak orang tahu gitu. Yang paling penting musyawarah sudah didapat, karena saya langsung memutuskan ingin ketemu sama guru dan pihak sekolah.
Kejadian bullying juga sempat dialami putra keduanya, Atala Naufal. Ya, pada tahun 2018, Atala sempat mengalami bullying saat masih sekolah hingga mengalami trauma. Hal ini tentu saja menjadi perhatian besar bagi Vena agar kejadian bullying tak terjadi lagi pada anak-anaknya. Tak ayal saat menjadi anggota dewan, Vena sangat memperhatikan permasalahan bullying yang terjadi di sekolah. Yang trauma tuh justru Atala dulu tahun 2008. Atala pernah dibully sama gurunya. Tapi waktu itu kan belum ada Permendikbud itu kan, adanya tahun 2015. Itu yang membuat saya waktu tahun 2009 jadi anggota DPR RI. Saya fokus banget sama anti bullying ini. Makanya saya adalah salah satu inisiator di Komisi 10 waktu itu untuk bisa kita punya payung hukum Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang anti bullying ini. Sementara itu, selebaran sumbangan pengembangan dan peningkatan mutu sekolah atau SPPMS SMPN 1 Ponorogo, Jawa Timur viral di media sosial. Hal tersebut lantaran pihak sekolah meminta sumbangan untuk membeli mobil hingga alat musik kepada wali murid. Dari yang tersebar di media sosial, besaran tarikan mulai dari 1,5 juta rupiah, 1,6 juta rupiah, hingga 1,7 juta rupiah per siswa. Hal tersebut sontak jadi sorotan warganet. Sumbangan itu dinilai memberatkan orang tua. Selebaran sumbangan itu merupakan program komite yang juga sebagai mitra sekolah. Isi selebaran itu pun sudah diteliti oleh aparat penegak hukum atau APH. SMP 1 sudah saya panggil, sudah saya panggil untuk mengevaluasi program itu dengan baik. Karena tidak bicara tentang SMP 1, karena ini sudah viral sampai ke tingkat nasional, sehingga perlu adanya evaluasi kenapa kok muncul ada permasalahan yang seperti ini. Berarti kan ada sesuatu pertanyaan dari masyarakat. Kan tidak bisa hanya menyusun program-program dan sebagainya, tapi tidak melihat kondisi real yang di lapangan itu seperti apa, biar tidak menimbulkan satu keresahan-keresahan. Kita evaluasi kemarin, SMP 1 mobilnya tidak boleh dilanjutkan. Kemudian besok juga akan kita evaluasi lagi bersama dengan 10 kepala sekolah, dan ini untuk memastikan semua sekolah yang di Kabupaten Ponorogo itu mendapat informasi yang sama, di mana konstruksi untuk minta bantuan dari masyarakat itu seperti apa. Jangan sampai muncul lagi berbagai macam edaran-edaran yang sifatnya malah meresahkan, mungkin jadi bidikan bahwa itu adalah merupakan jadi pungli yang jadi masalah itu di situ. Alih-alih memberatkan wali murid, Kepala Sekolah SMPN 1 Ponorogo tersebut menambahkan permintaan dalam selebaran tersebut bukanlah pungutan, melainkan sumbangan. Wali murid secara sukarela memberi sumbangan, mulai nilai terkecil hingga terbesar. Rencananya uang dari hasil sumbangan itu akan digunakan untuk peremajaan alat-alat musik, komputer, dan mobil sekolah. Tujuannya untuk kegiatan peningkatan mutu siswa. Yang sudah membayar, ya silakan, tapi kan itu anggaran yang bisa dipakai untuk kapan saja, kan tidak hilang, sehingga tidak perlu khawatir seperti apa. Tapi bagi yang belum, sementara tidak perlu harus melakukan pembayaran apa-apa. Nanti biar ada kepastian sumbangan yang akan diberikan itu seperti apa, gitu. Tapi yang sudah membayar, ya sudah nggak apa-apa, tetapi kan bisa dialihkan untuk pembayaran berikutnya, kan tidak masalah. Namun meski bertujuan untuk kegiatan peningkatan mutu siswa, iuran sejumlah 1,7 juta rupiah tetaplah berat. Terlebih wali murid merasa keberatan dengan beredarnya surat penarikan iuran bagi para siswa SMPN 1 Ponorogo untuk membeli mobil baru. Kepala Sekolah SMPN 1 Ponorogo menuai kritik dari wali murid. Meski berdalih penarikan sumbangan ditujukan untuk kepentingan akomodasi dan tidak bersifat memaksa, namun tetap saja dinilai tak wajar. Cuma ya kalau sampai menimbulkan cekcok atau pro kontra, ya berarti ada sesuatu yang salah di situ. Ya kalau misalkan secara pengalaman pribadi sih, dari dulu gue sekolah gitu ya, kayaknya untuk urusan hal-hal yang sampai minta sumbangan buat permajaan mobil sih kayaknya gue belum pernah ngalamin sih ya, belum pernah ada gitu. Tapi kalau misalkan sekarang ada tuh agak aneh juga ya. Kan kita nggak tahu ya namanya kebutuhan orang kan, apakah orang tua murid kalau misalkan ada surat edaran atau misalkan permintaan kayak gitu dari pihak sekolah kan, dia merasa terbebani atau keberatan apa enggak gitu kan. Agak kurang krusial juga ya kalau misalkan untuk permajaan mobil gitu ya kan, itu diperuntukkan kebutuhan itu buat apa gitu.
kecuali kalau misalkan untuk bangunan atau misalkan untuk kayak apa sih komputer gitu, atau misalkan untuk fasilitas sekolah tuh yang misalkan apalah gitu yang memang krusial harus benar-benar harus diperbaiki atau diganti, itu baru gitu ya. Kan kalau misalkan murid-murid pada nyumbang semua kan otomatis berarti kan murid-murid itu juga kan harus apa ya, harus mendapatkan apa ya, mendapatkan timbal balik lah dari misalkan dia nyumbang itu kan gitu.